Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kami yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kita akan belajar tentang jual beli. Namun sebelum kita berangkat ke jual beli, kita kan sudah praktik pembelajaran kemarin masalah kurban dan akikah. Ada yang tahu kapan biasanya ataupun kapan sebaiknya kita melakukan kurban? Kurban dilaksanakan pada tanggal 20, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Iya, baik. Kalau misalnya akikah itu kapan sebaiknya dilakukan? Akikah sebaiknya dilakukan pada umur 7 hari daripada kelahiran si anak. Iya, bagus. Sebelum kita melanjut ke pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Kami mohon kepada Munizar untuk dapat memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Qauli. qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Ya, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membicarakan ataupun kita akan belajar jual beli. Adakah di antara anak-anak kita yang belum pernah melakukan transaksi jual beli? Gak ada, saya Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti nantinya setelah kita belajar tentang jual beli, apakah jual beli yang anak-anak kita lakukan kemarin sesuai dengan ketentuan agama atau tidak, kita nanti akan belajar bersama-sama. Siap? Siap, Pak. Siap, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang jual beli dengan kompetisi dasar, yaitu satu, menghayati ketentuan jual beli, khiyar dan kirat. Kemudian yang kedua, menghayati ketentuan jual beli, khiyar dan kirat. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan jual beli, khiyar dan kirat. Kemudian yang keempat, menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, khiyar dan kirat. Kemudian indikator pencapaian pada hari yang berbahagia ini yaitu satu, kita mampu untuk menjelaskan pengertian jual beli dan kirat. Kemudian yang kedua, menjelaskan hukum dan dalil jual beli dan kirat. Kemudian menjelaskan rukun dan syarat jual beli dan kirat. Kemudian dapat mengidentifikasi macam-macam jual beli. Kemudian menganalisis jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Kemudian mengidentifikasi jenis kirat, kemudian melakukan praktik jual beli yang benar sesuai dengan syariat Islam dan memperagakan tata cara kirat yang benar sesuai dengan kaidah syar'i. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini dalam 2 kali 40 menit kita harus mampu yang pertama menjelaskan pengertian jual beli, kemudian mampu menjelaskan hukum dari jual beli, kemudian dapat menjelaskan rukun dan syarat dari jual beli. Baik anak-anak Bapak, sekarang perhatikan apa yang tampil di layar. Apa itu? Orang beli sendal. Orang beli sandal, bagus. Kemudian apa itu? Orang kasih uang. Orang yang kasih uang, Ya. bagus. Kemudian apa itu? Jual beli oleh Ya, Abang JNT lagi mengantar barang ya. Ya, ketiga-tiga gambar tersebut itu berhubungan dengan jual beli. Jadi, dalam rangka kita mempelajari jual beli, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu jual beli. Kalau jual beli itu berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah bai, yang berarti tukar menukar. Kemudian
jual beli secara istilah artinya jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab dan kabul dengan ketentuan dan rukun tertentu. Ada yang tahu tentang dalil jual beli? Siapa yang tahu tentang dalil jual beli? Ya, silakan. Saya Pak. Silakan. Ya bagus, sudah pinter semua. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang terpenting daripada jual beli yaitu rukun-rukun jual beli. Yang pertama, rukun jual beli adanya penjual dan pembeli atau dinamakan dengan akidai. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan yang dinamakan dengan ma'qud alaih. Kemudian yang ketiga, alat tukar atau pengganti barang. Ini bisa yang kita lakukan sehari-hari dalam jual beli yaitu berupa uang. Kemudian yang keempat yaitu ijab dan kabul. Ijab kabul adalah transaksi penerimaan dan pemberian barang. Kemudian syarat jual beli. Sebenarnya syarat jual beli itu sangat mudah. Yang pertama syarat penjual dan pembeli. Ada yang tahu apa syarat dari penjual dan pembeli? Balik bagus, apalagi? Berakal bagus, apalagi? Tidak boros bagus. Bukan paksaan. Bagus sekali. Nampaknya anak-anak Bapak sudah pintar semuanya ya. Syarat dari penjual dan pembeli itu yang pertama harus yang balik. Tidak boleh terjadi jual beli berarti anak-anak. Kalau anak-anak di bawah umur yang belum balik berarti tidak sah jual beli. Kemudian yang berakal, kemudian tidak boros. Arti tidak boros adalah barang yang kita beli bukan untuk tujuan menghambur-hamburkan harta. Kemudian bukan paksaan. Yang kedua adalah syarat barang yang diperjualbelikan. Ada yang tahu apa syarat barang yang diperjualbelikan? Bendanya suci. Iya bagus, apalagi? Bermanfaat. Bagus. Apalagi? Atau Diri sendiri. Iya bagus. akan pada pembeli. Iya bagus. Jelas ukuran atau timbangannya. Iya bagus. Sudah pintar semua ini. Yang pertama adalah benda yang suci. Jadi baru sah kita memperjualbelikan barang andai kata barang yang kita perjualbelikan itu adalah barang yang suci. Kemudian barang yang bermanfaat. Kemudian milik sendiri ataupun diberikan syarat oleh orang lain untuk dapat membelikan barang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jual beli itu ada yang sah atau jual beli sahih, dan jual beli yang kedua ada yang terlarang, yaitu jual beli fasid. Yang pertama, jual beli sah ataupun jual beli sahih adalah jual beli yang lengkap rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli telah kita paparkan tadi. Yang kedua, jual beli terlarang, yaitu bai' fasidah. Yang pertama, jual beli sistem ijon. Yang kedua, jual beli barang haram. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Yang keempat, jual beli binatang dalam kandungan ibunya ataupun dalam kandungan induknya. Kemudian jual beli barang yang bukan miliknya. Kemudian jual beli barang yang belum jelas adanya. Itu merupakan bentuk-bentuk daripada jual beli terlarang. Kemudian yang ketiga, jual beli sah tetapi terlarang.
jual beli yang kita lakukan sah tetapi terlarang. Itu jual beli yang bagaimana? Yang pertama, jual beli di saat sedang sholat Jumat. Itu khusus kepada bapak-bapak ataupun kita-kita yang laki-laki yang telah wajib Jumat. Adapun jika terjadi transaksi jual beli yang tidak wajib Jumat, itu jual belinya sah. Kemudian jual beli dengan cara menghadang di tengah jalan. Misalnya seseorang membawa barang dagangannya untuk dibawa ke pasar, kemudian kita hadang di tengah jalan. Sementara pemilik barang tersebut belum tahu harga berapa yang akan dijualkan. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Kemudian jual beli dengan cara mengecoh. Arti mengecoh ini biasanya terjadi pada, mohon maaf, kalau ada di antara bapak kita ataupun ibu kita yang menjual buah-buahan. Misalnya mengecoh orang, kita menaruh buah-buahan yang segar di atas, sementara yang di bawah itu tidak segar. Itu yang merupakan jual beli dengan cara mengecoh. Kemudian jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Misalnya seseorang ingin membelikan barang tersebut, sedang melakukan transaksi tawar-menawar, kemudian kita tampil di sana untuk mengambil barang tersebut. Itu merupakan jual beli yang sah tetapi terlarang. Baik, dari paparan Bapak, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Bagaimana hukum jual beli apabila penjual dan pembelinya tidak melakukan ijab kabul Pak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Baik, kalau tidak ada, di antara... Coba menjawab. Oh, silakan. Silakan Munizar. Nah, kalau jual beli ya tadi Pak Guru mengenai akad itu, kalau barang-barang yang memang dijual belikan tidak lazim dijual belikan dan dalam kategori akwa, misalnya kita beli ikan kesehari-hari, barang-barang dibeli itu barang keseharian. Kalau menurut ilmu yang saya tahu itu boleh, tidak adanya ijab kabul, artinya sama-sama riba, kecuali barang yang dibeli itu barang yang seperti misalnya kendaraan, itu tidak cukup hanya tawar-menawar dan kasih uang, kasih barang, tapi perlu ijab kabul. Mungkin seperti itu jawaban dari saya Pak Guru. Ya, bagus Munizar. Ada lagi yang mungkin ditambahkan? Ya, kalau tidak, jawaban dari Munizar itu sangat bagus. Tetapi yang dikatakan ijab dan kabul itu bukan semata-mata dengan lafadznya. Tetapi kalau seandainya kita membeli ataupun menjual barang yang lazim sehari-hari seperti Munizar katakan tadi, ikan lah, beras lah, itu juga membutuhkan ijab kabul. Namun ijab kabulnya dengan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya penjual memberikan sekilo saka untuk kita, kemudian kita mengambilnya, itu merupakan bentuk dari ijab kabul ya Munizar ya. Kemudian teman-teman yang lain juga begitu ya. Kira-kira sudah paham? Paham. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Paham Pak. Ada Pak. Iya, silakan. Kalau jual beli anak kecil yang dilakukan anak SD itu gimana Pak? Iya, ada yang bisa menjawab? Silakan Ismaradi. Bisa? Ya, kalau menurut saya Pak itu boleh. Karena barang yang dibeli itu kan barang biasa-biasa saja, artinya kebutuhan sehari tidak mungkin dia bersekolah harus didampingi oleh orang tua atau mewakilnya. Nah, itu Pak menurut saya. Iya, bagus sekali jawabannya. Boleh, tetapi dengan ketentuan ataupun kadar yang biasa dilakukan.
Misalnya anak-anak beli jajan, anak-anak beli gorengan, itu boleh. Tetapi kalau seandainya anak-anak itu beli sepeda sendirinya, itu tidak boleh. Karena mengapa? Karena tidak lazim untuk dilakukan oleh seorang anak. Misalnya kalau anak membelikan sebuah HP yang harganya 5 juta, itu tidak sah jual belinya. Karena mengapa? Tidak lazim dilakukan oleh anak-anak tersebut. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sistem ijon itu bagaimana, Pak? Ya, sistem ijon, pembelian dengan sistem ijon adalah sistem yang masih samar-samar. Misalnya, belum jelas ukurannya, kemudian belum tahu bentuknya, kemudian belum tahu spesifikasinya itu bagaimana. Itu yang dikatakan dengan sistem ijon. Sistem ijon itu hampir sama dengan jual beli barang yang belum jelas adanya. Kira-kira dapat dipahami? Ya, alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan tugas di LKPD. LKPD-nya sebentar lagi akan Bapak bagikan. Namun setelah nantinya pengaturan untuk mengerjakan LKPD telah lengkap semua Bapak berikan di LKPD tersebut. Tolong anak-anak bacakan dengan teliti, kemudian diskusikan sesuai dengan instruksi LKPD. Kemudian setelah mengerjakan tugas baik secara diskusi ataupun individu, nanti dikirim kembali kepada Bapak melalui grup yang telah kita sediakan. Dan baik, untuk hari ini pelajaran kita padai sampai di sini. Jangan lupa anak-anak kita, untuk minggu depan kita akan belajar tentang masalah jual beli khirat. Maaf, jual beli khiyar dan kirat. Ya, jangan lupa nanti belajar dari berbagai sumber, boleh dari HP, dari internet, dari berbagai macam tentang khiyar dan kirat. Baik, untuk hari ini kita padai sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkati kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.